Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamsia Talaah, NIM C20118561. Saya mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah dengan dosen pengampu Ibu Tri Frida Suryati SE MSI. Saya berkuliah di PSDKU Unpad Tojo Una-Una. Bismillah, saya mahasiswa Manajemen Keuangan Daerah. Setelah selesai mengikuti mata kuliah tersebut, saya harus mampu melaksanakan atau menerapkan 6 fungsi manajemen keuangan daerah, yaitu 1. Fungsi perencanaan, di mana saya harus mampu mengalokasikan potensi sumber-sumber ekonomi dan saya mampu memproses penyusunan APBD. Kedua, fungsi pelaksanaan, di mana saya harus mampu mengukur kinerja Pemda dan mengukur standarisasi, dan saya juga mampu melaksanakan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Ketiga, fungsi pengawasan dan pengendalian. Dalam fungsi ini, saya harus mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah dan mampu mengendalikan dan mengawasi keuangan daerah. Namun, saat ini saya mendalami fungsi kedua, yaitu mampu menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan harapan agar Kabupaten Tojo Una-Una dapat melaksanakan disiplin anggaran dengan baik. Di sini, saya mengambil contoh kasus BPKAD Provinsi Papua, di mana mereka menggunakan aplikasi SIPD, dan ketika aplikasi tersebut terkendala, mereka menggunakan aplikasi SIMDA untuk pelaksanaan APBD tahun 2021. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan dikenal dengan aplikasi SIMDA. Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Khairul Anwar juga mendefinisikan bahwa SIMDA merupakan sistem manajemen informasi pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen dalam negeri atau yang biasa disebut dengan SIMDAGRI, di mana SIMDA mendukung kebutuhan informasi bagi penyelenggaraan fungsi utama dan penunjang bagi pemerintah daerah yang terintegrasi secara baik. Disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa anggaran itu harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan upaya mendongkrak penerimaan perpajakan agar mencapai target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan memperbesar ruang fiskal yang ada. Upaya perbaikan kualitas belanja negara termaksud peningkatan kualitas pengalokasian dan kinerja penyerapan anggaran harus serius ditangani oleh jajaran birokrasi pemerintah. Jayapura, Papua, pemerintah Provinsi Papua melaksanakan penyusunan APBD tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pemerintah daerah wajib menerapkan klasifikasi, kodifikasi berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya serta menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Dr. Nusweya SE MM. Seperti yang kita ketahui bersama, tahun anggaran 2021 ini merupakan tahun pertama pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
ada beberapa hal yang terkait dengan penganggaran yang diatur secara teknis, misalnya terkait dengan perubahan struktur APBD itu sendiri yang biasanya kita mengenal belanja tidak langsung, dan mulai tahun 2021 ini kita sudah tidak menggunakan itu. Belanja gaji, tunjangan, hibah, dan bansos masuk dalam belanja operasional. Nuswea mengatakan, di samping itu Permendagri nomor 70 tahun 2019 mengamanatkan bahwa harus satu aplikasi secara nasional dalam penganggaran mulai tahun 2021 ini. Terdapat juga peraturan yang secara teknis mengatur terkait dengan pemberlakuan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan. Pada prinsipnya, mereka telah melakukan itu semua mulai dari pelaksanaan mapping rekening, pendapatan maupun belanja. Sejak pada penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS untuk tahun 2021 melalui aplikasi SIPD, namun pada saat ini, mulai pelaksanaan APBD 2021, mereka menemui banyak permasalahan secara teknis. Permasalahan tersebut ditemui sejak penyusunan DPA setiap OPD. Selain itu, untuk pelaksanaan APBD di tahun 2021 sendiri, aplikasi yang digunakan sebenarnya berbeda dengan aplikasi yang digunakan dalam penyusunan APBD, yaitu aplikasi penatausahaan. Mereka sudah berulang kali melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Keuangan Daerah Kemendagri terkait masalah ini. Akan tetapi, sampai saat ini belum sepenuhnya permasalahan setiap daerah dapat teratasi. Mereka juga sudah melakukan konsultasi pada pemerintah Provinsi Papua terkait permasalahan ini. Yang terpenting dari pelaksanaan APBD 2021 ini adalah akuntabilitasnya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan mereka untuk tidak gegabah melaksanakan APBD 2021 karena Rp1 uang negara yang dikeluarkan akuntabilitasnya harus terjamin. Aplikasi SIPD untuk penatausahaan APBD ini memang hal yang baru bagi setiap Pemda. Olehnya, perlu sekali persiapan sumber daya manusia atau SDM untuk memahami setiap proses bisnisnya. Tidak boleh hanya dengan cara belajar otodidak atau meraih dalam menjalankannya. Sementara ini, sudah masuk di minggu terakhir bulan Agustus 2021, apalagi pada masa pandemi ini, harusnya pengeluaran pemerintah sudah jalan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang sudah dianggarkan. Pada tanggal 18 Januari 2021, Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 903/2035/2 yang pada intinya bahwa proses penatausahaan keuangan daerah Papua yang menggunakan SIPD penatausahaan masih terdapat beberapa permasalahan. Maka, setiap daerah untuk segera melakukan koordinasi teknis agar aplikasi ini dapat segera berfungsi dengan baik, serta membolehkan Pemda untuk melakukan penatausahaan di luar SIPD dengan cara merekam setiap pengeluaran dalam SIPD penatausahaan paling lambat setiap akhir bulan. Sembari menunggu kesiapan SIPD, maka APBD 2021 akan kembali menggunakan aplikasi Simda Keuangan, di mana Provinsi Papua wajib mengeluarkan pembayaran di awal September, khususnya gaji aparatur sipil negara atau ASN. Sehingga hal ini untuk melaksanakan penatausahaan di luar aplikasi SIPD. Dan saat ini juga mereka sedang mempersiapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA keuangan yang telah diupdate sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk digunakan dalam penatausahaan APBD di tahun 2021. Saya sebagai mahasiswa PSDKU Unpad Tojo Una-Una juga berharap agar Kabupaten Tojo Una-Una dapat menggunakan aplikasi SIMDA untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Itulah contoh kasus penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah di Provinsi Papua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.